syukuran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Sarah ya sebagai eh, kepala sekolah ya, direktur sekolah Ibu. Kemudian tadi saya lihat ada Mbak Mutia Farah eh, sebagai pengurus ya, panitia ya di sini. Dan ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan Subhanahu wa Ta'ala atas tebaran rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun bertatap muka di balik layar, tapi subhanallah, Masya Allah, ini semua adalah berkah dari Allah, sehingga eh, kesempatan kita, waktu kita, ya, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah di sini ya. Ini adalah majelis. Nanti di sini kita juga akan mengingat Allah. Jadi ini adalah majelis zikir. Nanti di sini juga ada kita melantunkan ayat-ayat Allah. Ini adalah majelis Quran, ya. Dan insya Allah kita juga akan kembali belajar, kita kembali mereview lagi ya pengenalan kita tentang ma'rifatullah, maka di sini adalah majelis ilmu. Insya Allah majelis seperti inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai salah satu dari taman-taman surga ya. Maka bersyukurlah kita saat ini berada di taman surga. Ya, ibu-ibu sudah bisa merasakan ya secuil mungkin ya sedikit dari taman surga yang nanti akan eh, bisa kita lihat, kita nikmati ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiat tabiin, ya, insya Allah juga kepada kita semuanya umatnya yang senantiasa mengikuti, meneladani dan mencintainya. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir, syafaat Rasulullah, dan kita berharap kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surganya kelak. Ya. Salah satu motivasi kita untuk bisa masuk surga adalah karena di sana ada Rasulullah. Ya, ibu-ibu semuanya pasti ingin kan bertemu dengan Rasulullah. Maka agar kita bisa ketemu dengan Rasulullah, maka kita harus bisa masuk surga. Karena di surga ada Rasulullah. Itu ya. Ibu-ibu sekalian, baik mungkin bisa kita mulai ya tentang materi yang sangat penting gitu ya. Mengapa sangat penting? Karena yang sedang kita bahas atau objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Objek yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat maha kuasa, yang sangat maha besar gitu ya, yang maha besar, yang memiliki dan mengetahui segala macam sesuatu, yang menguasai jagat raya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting gitu, ya. Mengapa kita harus mengenal Allah? Eh, karena kita ingin menjadi hamba Allah yang mencintai, gitu ya, mencintai Allah. Mahabbatullah itu baru muncul ketika kita bisa ma'rifatullah. Ibu-ibu semua pasti akan ini ya, apa nggak bakalan bisa mencintai seseorang jika kita nggak mengenal dia gitu, nggak tahu wajahnya seperti apa, kebaikannya seperti apa, dia baik atau enggak, belum kenal, mana mungkin kita bisa mencintai. Begitu juga dengan ma'rifatullah ini ya, dengan kita mengenal Allah mulai dari sifatnya, afalnya, maka akan muncullah nanti yang disebut mahabbatullah atau cinta kepada Allah ya. Insya Allah bisa kita mulai ya ibu semuanya. Jadi ini harapannya nanti kita bisa memahami semuanya ya, pentingnya mengenal Allah, kemudian berusaha terus untuk bisa memperbarui iman kita ya. Makanya kenapa kita harus ini kan materi yang sudah lama gitu, sudah sering mungkin kita sudah mengenal, bahkan saya dari kecil udah kenal Allah itu seperti ini gitu. Tapi ini terus kita pelajari, kita perbarui, karena dari yang dengan pengulangan-pengulangan seperti ini kita mungkin akan merefresh kembali, kita ingat lagi gitu ya. Begitu agungnya gitu
tentunya kita untuk terus bersyukur gitu, atas semua nikmat yang kita nggak pernah bisa menghitung dan kita nggak pernah bisa membalasnya, gitu ya. Kemudian juga berusaha me- menanamkan ya keyakinan atas keuntungan dengan mengenal Allah ini ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa mengenal Allah ini menjadi sangat penting karena keagungan objeknya, yaitu Allah itu sendiri ya. Kemudian kuatnya argumentasi dan besarnya keuntungan di dunia dan di akhirat ketika kita sudah ma'rifatullah. Itu sangat besar keuntungan yang kita dapat. Ya, kita akan hidup nanti banyak akan kita bahas ya apa aja sih yang apa untungnya kita mengenal Allah. Semuanya ada materi di sini ya, insya Allah akan saya sampaikan. Jadi dengan mengenal Allah, eh, mengapa ini sangat penting ya? Karena penting tidaknya sesuatu itu pasti bergantung pada nilai keuntungannya gitu ya. Kita mungkin akan membeli barang yang mahal, kita mau mengeluarkan karena kita tahu itu kita akan untung ketika kita membelinya. Atau kita mau menyekolahkan anak kita di tempat yang baik, yang bagus, yang mungkin agak mahal dikit daripada yang lain, karena kita akan mendapatkan keuntungan dari situ. Ya. Maka begitu juga dengan eh, ma'rifatullah ini. Ya, saking pentingnya atau saking besarnya keuntungan yang akan kita dapat dengan mengenal Allah, maka ma'rifatullah adalah sesuatu yang sangat super duper penting gitu ya. Jadi ibu semuanya mari kita terus kuatkan pengenalan diri kita kepada Allah. Dengan ma'rifatullah uh, akan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapat ya. Jadi mengapa ma'rifatullah itu menjadi penting? Karena tadi objeknya adalah zat yang paling mulia, yang paling agung, yang maha kuasa gitu ya. Kemudian banyak sekali dalil dan argumentasinya sangat kuat, baik yang tertulis dalam nas Al-Quran atau yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam penciptaan diri kita gitu ya, ketika kita melihat anggota tubuh kita, mata kita, tangan, kemudian hidung, telinga, itu semuanya adalah jejak-jejak Allah gitu. Karena itu adalah ciptaan Allah. Maka mau tidak mau pasti kita harus mengenal gitu. Dan sejauh mana pemahaman kita tentang ma'rifatullah itulah yang akan membuat kita mendapatkan keuntungan-keuntungan. Ya, semakin kita ma'rifatullah, maka semakin besar keuntungan yang akan kita dapat. Nanti kita akan bahas. Ya. Ini tentang buah dan keuntungan. Ini ya, yang pertama pembahasan yang tadi poin-poin tadi ini ada pembahasan yang lebih detail lagi ya, yaitu Allah adalah objek dalam ma'rifatullah. Satu-satunya objek yang kita eh, bahas atau kita akan kenali adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika ibu-ibu semuanya membaca eh, Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau kita menyebut kata Robbil Alamin, Tuhan semesta alam ini, maka sebenarnya diri kita itu udah hilang, udah lenyap gitu ya. Ya, karena semesta alam gitu. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bahwa Allah itu maha kuasa, maha segalanya gitu. Kita itu nggak ada apa-apanya. Kita sangat kecil banget gitu ya. Bahkan mungkin seharusnya kita sudah hilang. Ketika semesta alam itu kita mungkin mengingat dulu ada yang namanya apa saat ini ya dalam di bumi ini kita itu kan sangat kecil ya Ibu ya. Dibandingkan bumi itu sangat kecil dan bumi dibandingkan dengan sistem tata surya dengan matahari sebagai pusat porosnya itu juga kecil. Sedangkan matahari itu juga salah satu bintang. Kemudian tata surya kita dengan matahari itu ada dalam sebuah galaksi Bima Sakti gitu ya. Kemudian ada lagi galaksi yang lain, galaksi Andromeda dan seterusnya. Jadi benar-benar kita itu udah lenyap ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begitu besarnya Allah, jadi sangat disayangkan banget kalau kita tidak bisa mengenal ya, tidak bisa memiliki ma'rifatullah dengan baik dan benar ya. Hmm.
Yang pertama ya, Allah yang menciptakan kita menjamin rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita, menuntun kita untuk memiliki ilmu dan beroleh petunjuk ya, mendapatkan hidayah. Jadi karena Allah yang menciptakan kita ya, maka dan memenuhi kebutuhan kita, maka sangat penting kita untuk mengenal Allah. Masa kita nggak kenal sama yang mencukupi kebutuhan kita, yang memberikan kita rezeki ya, seperti itu. Jadi ini juga bentuk dari eh, bakti kita gitu ya, bakti kita kepada zat yang sudah menciptakan dan memberikan nikmat kepada kita semuanya. Kemudian di dalam dalilnya juga di surat Az-Zariyat ya, sungguhnya berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan misi besar manusia yaitu beribadah ya. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Kemudian eh, penting ya karena dalil dan argumentasinya kuat. Mengenal Allah, dalil dan argumentasinya itu kuat, dalilnya banyak digunakan ya, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Di seantero jagat terpampang tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam diri manusia. Tadi ya seperti yang saya sampaikan dalam penciptaan diri kita atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita gitu ya. Ada binatang, ada tanaman, bunga, rumput, pohon gitu. Itu juga dalil yang sangat kuat bahwa keberadaan Allah dan wajib bagi kita untuk mengenal gitu ya bahwa semuanya ini pasti ada yang menciptakan yaitu Al-Khaliq ya Allah Subhanahu wa taala. Di surat eh, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri ya. Dan nah ini beberapa keuntungan dengan kita mengenal Allah ya. Yang pertama adalah kemerdekaan. Maksudnya apa nih kemerdekaan? Jiwa yang merdeka gitu ya. Ketika kita gantung pada Allah, ketika kita menyandarkan diri kita pada zat yang maha kuat, yang maha kuasa, yang tadi kita itu nggak ada apa-apanya, sebenarnya kita itu udah lenyap gitu ya, maka hati ini akan merasa merdeka, merasa bebas, nggak ada rasa takut gitu kan. Orang backingan kita itu Tuhan semesta alam gitu ya. Jadi mungkin kita bisa menyaksikan ya jiwa-jiwa yang merdeka, saudara kita yang di Gaza gitu ya, dengan peralatan yang mungkin sederhana atau mungkin dengan jumlah yang sangat sedikit, tapi mereka gagah berani gitu ya melawan tentara Israel dengan segala macam teknologi dan persenjataan yang lengkap mungkin ya. Tapi ketika dia yakin ma'rifatullah gitu ya, yakin bahwa backingan dia itu Tuhan semesta alam yang sangat kuat, yang dengan kata kun fayakun saja sudah bisa menghancurkan semuanya, maka yang ada mereka memiliki jiwa-jiwa yang merdeka ya. Mereka meyakini bahwa Allah pasti akan bantu gitu ya. Atau dalam arti bisa jadi mereka merasa aku udah berusaha gitu ya. Nah, aku sudah berikhtiar, maka selanjutnya diserahkan kepada Allah. Jiwa seperti inilah jiwa yang tidak pernah tersandera oleh apapun gitu ya. Sehingga dia berani, langkahnya pasti ya, tegap, penuh wibawa di sini disebutnya ya. Ini adalah jiwa-jiwa yang merdeka. Itu keuntungan kita memiliki ma'rifatullah yang baik. Kemudian keuntungan yang kedua adalah ketentraman. Jadi pasti ya di dalam uh, surat Al-Ikhlas ya bahwa Allah itu tempat bergantung. Menggantungkan diri kepada yang maha kuat membuat hati menjadi tentram. Keyakinan akan perlindungan, pertolongan dan kemenangan dalam perjuangan selalu hadir. Jadi dia tenang gitu ya. Ada mungkin ya beberapa kita lihat ada squad gitu ya, tenang ada Allah gitu. Jadi itu jiwa yang tentram, jiwa yang tenang karena ada Allah di sampingnya. Allah selalu hadir. Allah selalu akan memberikan pertolongan. Allah tidak pernah
meninggalkan mereka yang yakin pada Allah, ya. Sebagaimana kita, ya, ketika kita memprioritaskan Allah, maka Allah pun akan memprioritaskan kita. Maka baiknya kita bertanya dalam diri kita, ya, ibu-ibu semuanya, posisi Allah di dalam hati kita itu sesungguhnya sama dengan posisi kita di depan bagi Allah, gitu, ya. Sebaik-baiknya kita menempatkan posisi Allah dalam hati kita, maka sebaik itu pula Allah akan membalasnya. Bahkan Allah jauh lebih 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 ya istilahnya, lebih-lebih lagi, gitu, ya, ketika kita berjalan kepada Allah, ketika kita menuju Allah dengan berjalan, Allah akan menuju kita dengan berlari, gitu, ya. Jadi tidak pernah ada yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan kalau cinta kepada Allah itu, ya. Nah, ini yang membuat kita akan menjadi orang yang tentram, yang tenang, yang hatinya jadi lapang, ya, dengan segala macam ujian mungkin, ya, dikasih musibah, datang masalah, kita tetap tenang karena yakin ada Allah yang membantu. Tenang, ada Allah, gitu, ya. Di surat Ar-Ra'd, ya, ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya. Jadi di surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya, keuntungan berikutnya dengan kita ma'rifatullah adalah mendapatkan keberkahan, ya. Di dalam surat Al-A'raf, ya, 96, Al-An'am, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya, dari langit dan bumi. Berkah dengan turunnya hujan yang menyirami tanaman, ya, yang menyirami pohon atau menyirami tanah, gitu. Kemudian juga berkah yang muncul dari bumi, dari pertanian, perkebunan, ya, atau dari minyak bumi, dari eh, batu-batuan dan mineral, gitu. Itu semuanya akan Allah hadirkan, ya. Seperti halnya ketika kita doa di dalam sholat duha, ya, ibu-ibu sudah hafal semuanya, ya. Kita minta rezeki, diturunkan rezeki dari langit, ya, dan dikeluarkan dari bumi, seperti itu, ya. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita belum merasakan keberkahan di negeri ini, maka pertanyaannya adalah, bisa jadi di antara penduduk-penduduk negeri ini masih banyak yang apa? Yang bermaksiat, gitu, ya. Masih banyak yang tidak memiliki keimanan, tidak beriman, gitu, ya. Jadi masih banyak yang berani kepada Allah, berani bermaksiat, durhaka, dan seterusnya, ya. Sehingga Allah pun akan memberikan siksanya atau azabnya disebabkan oleh perbuatannya tadi, ya. Maka ketika kita ingin memiliki negeri yang penuh berkah, baldatun thayyibatun warobun ghafur, ya, baldah yang thayyibah, yang baik dan penuh maghfirah, warobun ghafur, ya, penuh ampunan, maka keberkahan itu akan kita rasakan. Barangkali kita akan berpikir, ini salah siapa, gitu, ya, mengapa seperti ini, gitu. Maka sebaiknya yang pertama kali kita perbaiki, gitu, ya, islatun nafs, memperbaiki diri kita sendiri. Baru kemudian islahun apa? Takwinul baitil muslim, ya, memperbaiki keluarga. Baru kemudian islahul mujtama, memperbaiki masyarakat. Jadi memang ada tahapannya, gitu, ya, untuk mendapatkan semua, dari memperbaiki diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, terus islahul hukumah, ke negara, baru kemudian nanti ke skala regional dengan negara-negara di regional, di wilayah misalkan kayak di ASEAN atau mungkin di Uni Euro, gitu, ya, dan sampai akhirnya menjadi seluruh dunia, seperti itu, ya. Itu yang kita harapkan, negeri yang baldah
yang toyib dan warabun ghafur. Sebentar, keluar. Oke. Kemudian keuntungan kita memiliki ma'rifatullah adalah memiliki kehidupan yang baik. Ya. Kita baca ada di Al-Quran surat Maryam ya. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menjanjikan kehidupan yang baik baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka yang mengenal Allah ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Ini janji Allah, gitu ya. Siapa yang bisa meragukan janji Allah? Janji Allah pasti benar, ya. Janji Allah pasti ditepati. Ibu-ibu, ada yang tahu bahwa Allah itu punya satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Boleh ya, Bu Sarah, mungkin saya kasih pertanyaan buat ibu-ibu di sini. Apa Silakan, kira-kira silakan. satu hal yang Allah nggak bisa melakukan? Yang bisa jawab saya kasih hadiah deh nanti. Ada hadiahnya, Bu. Ada hadiahnya dari panitia, ada. Oke, boleh, boleh ya. Ayo, ibu-ibu, biar kita agak interaktif juga ya. Eh, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Allah. Allah itu kan maha kuasa ya. Kalau Allah mau berkehendak, mau apapun pasti bisa gitu ya. Dengan kun fayakun langsung bisa. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Allah. Kira-kira apa? Ada yang mau jawab? Silahkan. Udah makin banyak ini pesertanya. Ada yang mau coba jawab? Belum ada. Lanjut ya. Gimana ibu-ibu? Ada yang mau jawab? Mau dapat hadiah dari panitia? Silahkan. Bisa raise hand. Ternyata ada satu loh yang Allah nggak bisa melakukan. Belum ada yang jawab nih, Bu Sarah. Oke ya, jadi saya kasih bocor. Belum tahu, Ustazah. Ya, baik-baik. Jadi boleh ya saya eh, kasih clue-nya. Ya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Ya, sesungguhnya Allah tidak bisa. Sesungguhnya Allah la tidak bisa tukhliful mi'ad. Apa artinya? Allah tidak Ingkar bisa. janji ya. Betul ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak bisa ingkar janji. Maka mari kita berpegang pada janji Allah ya. Allah menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat bagi mereka yang mengenal Allah, yang memiliki ma'rifatullah, mengenal, senantiasa mengingat dan selalu merasa dilihat Allah, ma'iyatullahnya ada, merasa dalam pengawasan Allah. Ini yang akan dijanjikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat ya. Mari kita berpegang pada janji Allah karena Allah tidak bisa ingkar janji. Kalau dulu mungkin ada film ya, Merpati tak pernah ingkar janji gitu ya. Masih bisa kayaknya ya kalau misalkan dia nggak nyasar atau mungkin di tengah jalan dia eh, ketabrak apa gitu ya Bu. Tapi Allah nggak pernah bisa ingkar janji. Janjinya Allah apa? Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatnya. Kalau kamu bersedekah, aku lipat gandakan hartanya ya, diberkahi hartanya, diganti hartanya. Kalau kamu berusaha,
maka pasti akan berhasil. Itu janji Allah. Kalau kamu apalagi kalau kamu bermujahadah ya mujahadatul nafs maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik ya. Kalau kamu berdoa aku pasti ijabah. Itu janji Allah. Maka mari kita yakin terus memegang janji Allah itu ya. Jangan pernah ragu kita berdoa, kita beramal soleh karena Allah pasti akan mengganti semuanya itu ya dengan berlipat pahala. Atau mungkin kalau ada pertanyaan senantiasa berdoa tapi kok kayaknya belum dikabulkan gitu ya. Jangan pernah berpikir tidak dikabulkan karena Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan dan tentu kita juga akan mendapatkan pahala dari setiap doa-doa kita. Ada juga doa itu dibalas dengan kita terhindar dari bala ya dari malapetaka atau bisa juga nanti di akhirat dikasihnya gitu ya. Masya Allah. Lanjut kemudian nah ini keuntungan ya untuk ma'rifatullah dari ma'rifatullah adalah memperoleh surga ya. Allah menjamin surga bagi mereka yang mengimaninya dengan benar ya. Maksudnya beriman dengan Allah, kepada Allah dengan benar. Sebuah kenikmatan yang tidak tertandingi oleh kenikmatan di dunia. Ya. Maka sungguh sangat beruntung mereka yang beriman ya, dan beramal ya. Amalnya sedikit dan sebentar namun ganjarannya tidak berbilang dan penuh keabadian. Masya Allah. Eh, Kenapa di sini disebutnya amalnya sedikit dan sebentar? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Sedikit dan sebentar. Ya, karena kita hidup di dunia ini sangat sebentar banget ya ibu-ibu semuanya ya. Sebentar banget kalau bandingannya satu hari di eh, satu hari di dunia itu gini eh, seribu satu hari di akhirat itu sebanding dengan satu hari di dunia. Balik. Satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Satu hari itu 24 jam ya Bu ya. Jadi kalau setengah hari di akhirat itu setara dengan 500 tahun dunia. Kalau seperempat hari berarti sekitar eh, 6 jam itu berarti kan 250 tahun. Kalau 3 jam di akhirat berarti 125 tahun. Kalau 1,5 jam di akhirat itu sekitar 62 tahun. Jadi sebentar banget kita rata-rata orang di saat ini kan antara 60 sampai 70 gitu ya. Ya. Jadi sangat sebentar banget, cuman sekitar 1,5 jam akhirat. Tapi yang sedikit dan sebentar itu nanti ganjarannya adalah keabadian, kenikmatan yang abadi di surga. Gitu ya. Dan tidak ada orang satupun yang bisa membayangkan surga dengan sebenarnya, gitu kan? Karena surga itu di luar jangkauan imajinasi manusia. Seindah-indahnya ibu membayangkan surga, itu masih jauh lebih buruk dari surga yang sesungguhnya. Begitupun juga neraka, seburuk-buruknya imajinasi kita tentang sebuah tempat gitu ya, yang penuh api atau segala macam, paling buruk lah itu ternyata masih jauh lebih baik dari surga yang sesungguhnya. Nah, jadi akhirat itu tidak terjangkau dalam imajinasi manusia, tidak terbayangkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah dibayangkan oleh oleh pikiran, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi, masya Allah, yang cuma 1,5 jam akhirat ya di dunia kita ini sekitar 60 sampai 70 tahun eh, Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Begitu apa kenikmatan yang Allah berikan ya buat orang-orang yang mengenal ma'rifatullah ya, mengenal Allah dan berbakti dan mengimani Allah. Maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang tidak tertandingi. Ya, semoga kita semuanya di sini, ibu semua adalah para pemburu surga ya, yang bisa yang insya Allah
senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan, sebisa mungkin untuk terus berada dalam eh, apa ah, sebuah circle yang baik gitu ya, bertemu dengan orang-orang yang soleh dan senantiasa menjaga hati ini ya dari segala macam penyakit-penyakit hati dan benar-benar minta sama Allah, eh, senantiasa memohon sama Allah gitu ya untuk apa mendapatkan cinta kepada Allah, cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan pada cinta Allah dan juga cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Itulah yang akan kita dapatkan ketika kita semuanya bisa eh, memiliki ma'rifatullah yang benar. Terakhir, keuntungan dari ma'rifatullah mengenal Allah adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, dikatakan apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian menginginkan sesuatu aku tambahkan untuk kalian?" Lantas mereka menjawab, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Gitu kan? Ya Allah, emang masih ada lagi gitu. Kan aku udah dapat surga, wajahku jadi cantik, jadi muda lagi, semua kenikmatan bisa aku peroleh. Mau aku makan buah tinggal metik gitu ya, pingin ini langsung datang dilayani. Ini kan sudah nikmat banget. Memang mau akan dapat apa lagi gitu ya. Ya. Karena Allah bilang, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Masih ditanya lagi sama Allah. Apa kemudian apa yang kata Allah? Masih ada lagi nikmat yang Allah berikan, yaitu Allah membuka hijabnya sehingga wajah Allah itu ditampakkan kepada para penghuni surga. Maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan melihat Rob mereka. Masya Allah ya, merinding nggak ibu-ibu? Eh, Kenikmatan surga yang sudah mereka rasakan paling super nikmat gitu ya. Ternyata nggak ada apa-apanya ketika Allah memperlihatkan wajhullahnya tadi ya, memperlihatkan wajah Allah. Hijabnya sudah dilepas, dibuka gitu ya. Dan di sini dikatakan maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan melihat Rabb mereka. Mungkin ini adalah puncak kenikmatan ya. Puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah. Puncak dari ma'rifatullah adalah melihat wajah Allah. Karena eh, tidak ada yang lebih dinikmati, lebih nikmat lagi dibanding itu. Gitu. Bahkan surga yang tadi mereka rasakan ini sudah sangat bagus banget, sudah indah banget. Ternyata nggak ada apa-apanya dibanding dengan melihat wajah Allah. Mungkin kita bisa mengingat kisahnya Robiatul Adawiyah ya, seorang sufi wanita yang benar-benar memiliki ma'rifatullah dan kecintaan kepada Allah yang luar biasa. Sehingga segala tindak tanduknya, segala aktivitasnya, langkahnya, semuanya ditujukan kepada Allah. Semuanya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah dan bisa melihat Allah. Maka dalam salah satu syairnya, dia mengatakan, "Ya Allah, ketika aku beribadah ini karena takut takut masuk neraka, maka masukkanlah aku ini ke dalam neraka." Sampai kayak gitu. Dia ingin bilang bahwa dia ibadah itu bukan karena takut masuk neraka. Kalau seandainya aku ibadah ini karena takut masuk neraka, masukkan saja aku ke neraka. Gitu. Berani nggak ibu kayak gitu? Sampai kayak gitu ya. Karena apa? Karena yang dilakukan Rabiatul Adawiyah itu ibadahnya bukan karena takut masuk neraka atau berharap surga, gitu ya. Atau karena kalau ibadahku ini karena berharap surga, masukkan aku ke neraka. Kalau ibadahku ini karena takut sama neraka, masukkan aku ke neraka. Ya. Karena ibadahnya Rabiatul Adawiyah itu bukan untuk takut neraka atau berharap surga, tapi untuk bisa melihat kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cintanya kepada Allah itu sudah membuat dia yang tadinya sebelum hijrahnya dia dikenal sebagai seorang apa?
orang yang kayak penari gitu ya, kalau nggak salah diceritanya gitu ya. Tapi ketika dia hijrah, kemudian datang kepada Allah gitu ya, bertaubat, taubatan nasuha, kemudian eh, banyak menulis syair-syair tentang kerinduan dan cintanya kepada Allah, maka dia berani mengatakan seperti itu. Tapi pada waktu yang sama di zamannya Rabiatul Adawiyah itu ada seorang ulama juga yang kita kenal sebagai Hasan Al-Basri ya. Nah, di situ dia juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rabiatul Adawiyah itu bukan serta-merta itu yang paling baik, bukan gitu ya. Karena Hasan Al-Basri mengetahui bahwa masih banyak orang-orang yang ibadahnya itu karena memang takut neraka dan berharap surga, itu juga nggak salah gitu ya. Jadi mungkin masih banyak ya dari kita eh, karena reward dan punishment itu aja yang membuat kita beribadah. Tapi apa yang dicontohkan oleh Robiatul Adawiyah itu juga bisa menjadi motivasi kita, ibu-ibu, ya, bahwa sebenarnya kenikmatan terbesar adalah melihat Allah, bukan surganya atau diselamatkan dari nerakanya seperti itu ya. Tapi tidak salah juga ketika kita ibadah eh, apa diantaranya ya karena ingin surga atau takut masuk neraka. Tapi yang utama dan yang paling penting di antara semuanya ini adalah kita beribadah karena kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridha ini yang paling tinggi gitu ya. Yang ketika Allah sudah ridha, Allah sudah ikhlas dengan diri kita, maka semua kehidupan yang berkah, yang nyaman, yang tentram itu akan mudah kita peroleh. Ya, kita nggak ada rezeki, maksudnya nggak lagi kekurangan misalkan secara ekonomi, tapi ada aja gitu ya Allah mencukupi. Ya, ketika misalkan kita dalam sebuah masalah yang pelik gitu, tiba-tiba Allah kasih solusi, ada jalan keluar gitu. Segitu mudahnya bagi Allah ketika sudah ridha pada seseorang. Ya, maka mari kita berburu ridha Allah SWT. Oke, baik. Terakhir ini sudah di kesimpulan ya, bahwa yang pertama eh, mengenal Allah SWT itu sangat penting. Oleh karena itu, maka setiap kita agar mampu untuk bisa meraih kehidupan di dunia dan di akhirat. Ma'rifatullah. Kemudian mengenal Allah SWT juga bukanlah doktrin dogmatis, tetapi ini adalah kesadaran yang dibangun di atas dalil yang kokoh. Ada banyak dalilnya dalam Al-Quran, juga dalam alam semesta ini bisa terlihat ya. Pastilah ada yang menciptakan gitu ya. Pasti kita juga harus bisa mengenal pencipta kita. Ketika Allah menciptakan eh, sesuatu ciptaannya, pasti kan Allah gini maksudnya ketika kita beli sesuatu di toko misalkan mainan gitu ya pasti atau beli alat elektronik gitu pasti kan ada manual booknya ya. Begitupun juga ketika Allah menciptakan manusia ini. Ada manual booknya yaitu Al-Quran. Disitulah panduan kita untuk bisa selamat eh, sampai kita nanti kembali pulang ya di negeri kita di akhirat. Karena kita semuanya ini sebenarnya adalah penduduk surga ya ibu-ibu ya. Nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu berasal dari surga. Maka jalan kita untuk ilahi rojiun gitu ya, kembali kepada Allah itu adalah bisa kembali pulang ke negeri akhirat, yaitu di surga. Karena kita bisa. Dan panduan untuk bisa pulang lagi atau mapnya gitu ya, adalah Al-Quran. Ya. Maka mungkin nanti di sesi berikutnya akan ada Ma'rifatul Quran gitu ya, bagaimana ini sebagai map kita untuk selamat sampai di tujuan. Kita itu sama Google percaya kan ya Ibu ya, kalau mau pergi kemana gitu, tolong Sherlock dong ya, kita ikutin pasti sampailah ke rumahnya gitu. Mungkin ada juga cerita nyasar gitu, tapi pasti itu yang membuat kita sampai. Nah, kalau buatan manusia aja kita percaya, apalagi ini adalah buatan Allah gitu ya. Pasti ini jalan selamat kita di dunia dan akhirat ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tidak perlu ya kayaknya ya. Atau boleh ini Bu? Eh, eh,
cukup kayaknya ya. Barangkali itu Bu Sarah yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya. eh, Barangkali dari apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang salah dan hilaf, ada hal-hal yang kurang berkenan, semuanya eh, karena kelemahan di saya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa-apa yang tadi saya sampaikan semuanya tentu adalah nasihat pertamanya buat saya pribadi dan semoga ada manfaatnya buat ibu semuanya dan kita berharap eh, dengan merefresh kembali tentang materi Ma'rifatullah ini kita sama-sama lebih mengenal lagi Allah gitu ya, mengenal dengan sebaik-baik pengenalan dan kita yakin bahwa kenikmatan tertinggi adalah dengan ma'rifatullah tadi, mengenal Allah dan kelak kita bisa dibukakan hijab oleh Allah ya sehingga kita bisa melihat wajah Allah yang itu jauh lebih tinggi kenikmatannya dibanding kenikmatan surga. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustazah Soraya yang sudah menyampaikan materi tentang mengenal Allah. Alhamdulillah. eh ya, ini mengulang kembali ya bahwa tadi ya Allah tidak akan pernah ingkar janji ya. Insya Allah materi eh, mengenal Allah ini tidak akan pernah bosan kita ulang ya, bahkan rasanya masih banyak hal yang belum kita ketahui gitu ya. Mungkin Ya. kita merasa sudah kenal padahal ternyata gitu ya. Kita belum kenal-kenal banget sebenarnya, jangan-jangan ya Bu Soya ya Ustazah ya. Jadi Iya. kita merasa sudah kayak kalau waktu SD kan eh, Tuhannya siapa? Allah, udah aman, tenang, udah punya jawaban gitu ya. Nanti kalau waktu SD kita ditanya, nanti udah siap belum kalau di alam kubur ditanya gitu ya. Kalau waktu SD Ngakalin ya Bu ya. bercandaannya gitu sama teman-teman gitu kan. Nanti kalau di alam kubur ditanya Tuhan kamu siapa? Allah kita sampai jadi waktu SD tuh kita apalin tuh pertanyaan-pertanyaan malaikat itu ya biar kita bisa jawab. Agama kamu apa Islam ya. Jadi kebanyakan umat Islam ya hanya sejauh itu Tuhannya siapa Allah, tapi untuk mengenal Allah itu siapa gitu kan. Kemudian untuk menyambungkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata penerapannya masih banyak yang jauh ya Ustazah ya. Betul. Sehingga banyak yang memisahkan antara urusan dunia gitu dengan eh, Allah gitu. Ya, jadi mungkin kita banyak yang eh, berpikir apa sekuler gitu ya kan, kalau sekuler tuh memisahkan antara dunia dan agama gitu kan ya, karena memang hanya Islam ya yang ad-din gitu kan. Kalau ad-din itu kan bukan hanya habluminallah gitu. Tapi ad-din itu mengatur habluminanas ya, berbeda dengan agama-agama yang lain yang mengatur mengajarkan hanya habluminallah gitu kebanyakan ya. Tapi tidak habluminanas. Tapi kalau Islam itu kan ad-din yang syamil mutakamil ya, mengajarkan habluminallah, habluminanas gitu kan. Dan hubungan kita dengan semesta. Nge-freeze ya Bu Sarah. Allah tuh ketemu Allah gitu. Tapi urusan dunia lupa deh sama Allah gitu ya. Urusan sekolah lupa bahwa ya ternyata ya bahkan sampai Iya. urusan garam gitu ya. Lagi masak nih kehabisan garam gitu ya. Kita lupa pertama kali minta sama Allah dulu gitu ya. Ya Allah, garam habis nih, gimana ya Allah gitu ya. Bahkan banyak sekali orang yang masih mengandalkan dirinya sendiri daripada mengandalkan Allah gitu ya. Tapi artinya menunjukkan bahwa itu wah berarti dia mungkin masih belum kenal Allah nih berarti nih gitu ya. Karena kalau tadi Ustazah kan kita menyandarkan semuanya itu kepada Allah ya Ustazah ya dalam semua Betul. aktivitas kita, sehingga ketika kita alhamdulillah gitu ya tadi berarti yang lainnya lenyap ya. Hanya Allah yang
yang kita puji, yang maha segalanya dan sebagainya. Baik, Masya Allah. Silakan ibu-ibu, eh, ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, buka mic gitu ya, bisa langsung bertanya dengan Ustazah Soraya untuk lebih dalam lagi kita bisa mengenal Allah. Silakan. Ada mungkin? Ya, Ada silakan. yang bertanya? Silakan bisa langsung. Siapa tadi ada? Assalamualaikum Umi, izin bertanya kembali Umi dan Iya, Ustazah. Ustazah Risma, baik. Silakan. Eh, Ustazah izin bertanya untuk takdir ya, takdir mana saja yang bisa dirubah dan yang tidak dirubah apa saja. Takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah itu takdir apa saja. Yang pertama Ustazah. Untuk yang kedua, untuk sampai kepada Allah, apakah memerlukan guru? Contohnya mungkin saya pernah mendengar juga ya tarekat-tarekat gitu, filsuf-filsuf gitu ya. Dan saya beberapa kali diskusi dengan teman juga bahwa untuk benar-benar kita sampai bisa mengenal Allah itu perlu guru ruhani khusus gitu. Apakah bagaimana tanggapan Ustazah? Mungkin itu saja Ustazah dan Umi Jazakillah sebelumnya. Silakan langsung dijawab bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Isma ya tadi ya menanyakan tentang takdir ya. Di dalam iman di rukun iman yang ke-6 ya, kita percaya kepada kodok dan kodar ya. Apa bedanya kodok dan kodar? Nah, ini mungkin nanti bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Risma. Kalau kodok itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman ajali. Ini yang udah nggak bisa diubah, gitu ya. Itu contohnya adalah kematian, ajal, kematian, terus kemudian jenis kelamin, gitu ya. Terus sama eh, amal, ada 4 ya. Eh, ada amal baik atau amal buruk ketetapannya. Terus kemudian sama satu lagi itu tentang eh, apa lagi ya itu satu lagi saya dilupa. Jodoh mungkin, Eh, Ustazah? oh ya betul ya jodoh ya. Ha-ha. Itu yang sudah tidak bisa dirubah. Jadi sudah ada di ketentuan di zaman azali yaitu namanya kodok. Sebenarnya kan kalau kodar itu adalah takdir yang saat ini terjadi gitu. Ya misalkan seharian besok ujian kita nggak belajar. Akhirnya besok nggak bisa. Oh ternyata aku ditakdirkan. Ini namanya kodar ketetapan. Kodarullah akhirnya aku nggak bisa gitu ya. Atau kemudian kita misalkan mau pergi tiba-tiba ada hujan atau tiba-tiba datang tamu qadarullah. Nah, ini takdir. Udah takdir ini yang namanya qadar. Gitu ya. Jadi ada 4 hal tadi yang tidak bisa dirubah dan eh, yang bisa dirubah. Dan tentu kita juga mengingat bahwa di dalam surat Al-Baqarah ya Allah tidak mengubah suatu kaum sebelum dia mengubahnya gitu ya, berusaha untuk merubah. Jadi apa yang akan menjadi ketetapan Allah di masa depan yang saat ini itu belum terjadi ya. Kita kan nggak tahu nih kodoknya Allah dulu di zaman ajali seperti apa. Ya, maka mari kita berusaha untuk terus berada di jalan yang lurus gitu ya. Selalu berpikiran optimis, selalu berprasangka baik kepada Allah ya. Maka itu yang akan kita peroleh gitu ya. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu dapatkan gitu ya katanya ya. Apa yang kamu pikir terus menerus itu insya Allah yang akan didapatkan. Misalkan kita pingin tahun ini bisa umroh gitu selalu diingat-ingat terus gitu ya. Berdoa terus seperti itu. Ada aja cara Allah untuk menetapkan, mengkodarkan kita bisa umroh misalkan di tahun ini. Seperti itu ya Bu Risma. Kemudian berkaitan dengan torikot ya. Torikoh itu artinya jalan. Jalan atau metode gitu ya atau sistem. Jadi pertanyaannya apakah kita perlu guru? Begini ya. Jadi eh, ibaratnya kalau kita sedang berlayar gitu ya, kan kita pasti butuh nahkoda gitu.
Ya, makanya kenapa kalau torekot-torekot itu pasti ada yang namanya mursyid. Mursyid itu adalah penunjuk jalan. Karena tadi torekah dan jalan. Kemudian ada yang disebut mursyid, yaitu gurunya torekot. Atau mereka yang menuntun, yang membimbing orang-orang yang ada dalam torekot ini untuk sampai di tujuan. Misalkan tadi di laut pakai naik kapal gitu ya, ada mursyidnya, ada penunjuk jalannya, seperti itu. Jadi bisa dibilang juga torekot itu jalan untuk bisa mengenal Allah lebih dalam gitu ya. Tapi kita juga mengenal bahwa torekot itu macam-macam gitu. Ya, namanya metode kan macam-macam. Ada namanya contohnya kalau di daerah saya di Jombang itu torekot Qadriyah wan Naksabandiyah. Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah itu tarekat yang dibawa oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani yang Qadiriyah. Kemudian ya Naksabandiyah itu dari ulama Naksabandi namanya. Tapi digabung. Kalau Qadiriyah itu cara mengenal Allah itu dengan zikir yang keras. Misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu terus. Terus kemudian ada kayak apa ya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu di dirasakan banget dalam hati gitu ya. Kebetulan saya belum nggak ikut tarekat ini gitu ya. Cuman tahu ada beberapa orang yang keluarga ya yang dibaiat dengan tarekat Qadriyah ini. Jadi merasapi dalam hati, benar-benar diingat, kemudian dilimpahkan ke area di dada, kemudian ke perut, terus ke kepala gitu ya, ke otak, ke pikiran gitu. Kemudian ada lagi tarekat Naksabandiyah. Ini contoh saja ya. Tarekat Naksabandiyah itu tarekat yang zikirnya dalam hati. Jadi siri, pelan gitu. Dan tarekat ini eh, biasanya yang ditempuh oleh para ahli tasawuf atau orang-orang sufi. Seperti tadi Robiatul Adawiyah itu dikenal sebagai sufi gitu ya. Jadi benar memang kalau untuk mengikuti tarekat tentu kita butuh mursyid atau guru yang akan membimbing kita untuk apa mengenal Allah lebih baik. Terus kemudian juga di situ juga ada apa kayak penyucian jiwa, tazkiyatun nafs gitu ya. Terus kita juga dapat banyak materi-materi tentang ma'rifatullah dan pensucian jiwa tadi ya. Seperti itu kurang lebih eh, kemudian ditanyakan apakah kita harus ikut tarekat gitu ya tadi ya. Betul, Ustazah. Apakah tanpa thariqah kita bisa bisa mengenal Allah sampai dalam gitu, sampai benar-benar kenal gitu, Ustazah? Iya, eh, pertanyaan menarik ini ya. Sebenarnya begini, di dalam ilmu agama itu kan ada tasawuf, syariah, ya kan? Ada tasawuf dan syariah. Sebenarnya kita nggak apakah harus ikut torikot itu enggak juga gitu ya. Tapi kan ada jalan syariah tadi tuh, yaitu dengan amal-amal sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam lima lima rukun Islam itu ya. Kita kan tahu ya gimana caranya apa sholat, puasa, zakat gitu. Tapi ketika kita tahu lima syariat itu tadi pun kita juga butuh guru kan. Gitu. Jadi ya tetap yang butuh guru itu pasti kita butuh pembimbing gitu. Tapi kalau misalkan masuk ke tarekat itu mungkin bisa dianggap pilihan gitu. Biasanya sih kalau yang ikut tarekat itu kalau sudah sepuh gitu ya Mbak ya. Ya Bu, bener nggak? Rata-rata ya. Tapi sekarang lagi banyak juga sih para anak-anak muda ya yang ikut tarekat-tarekat seperti itu. Sebenarnya apa itu adalah sebuah jalan ya memang ya disebut torikot itu kan artinya torik ya torik artinya jalan atau metode yang ditempuh oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin nggak ada salahnya tapi juga nggak kalau nggak ikut torikot juga tidak apa-apa gitu. Ada yang dari sisi syariahnya, ada yang sisi tasawufnya seperti itu ya. Wa alam bisawab ya. Terima kasih. Nah, Saja. itu Ustazah, jazakallah khairan kasih jawabannya. Ya, silakan Ibu Sofi ya. Iya, Bu Sarah. Itu yang ada yang di Silakan. chat juga ya? Oh gitu Apa? ya. Oke, yang Iya, saya di bacakan chat. yang di chat dulu ya. Iya, iya. Aku terakhir aja. Baik. Ada Bu Aprilia Turida. Bagaimana untuk selalu dekat dengan Allah?
Karena terkadang kita semangat beribadah, terkadang kurang semangat, ya. Gimana nih biar kita bisa ingat terus sama Allah? Pengennya gitu ya, pengennya terus aja ingat Allah gitu ya dimanapun sampai eh, kapanpun ya, biar kita bisa dapat husnul khotimah, pengennya nggak lupa ya gitu. Tapi gimana Ya, caranya, Ustazah? terima kasih. Tadi Bu siapa yang ini? Bu Sofi. Aprilia Turida. Oh, Di oh, chat, Bu Ustazah. Aprilia. Oh, Di iya, chat. ya. Hmm. Iya. Ibu Aprilia ya, dan kita semuanya ibu-ibu, kita mengenal iman itu kan Yazid wa Yangkus ya. Apa itu? Yazid itu naik, Yangkus itu turun. Iman itu memang naik dan turun gitu. Ada masanya kita lagi semangat banget ya, dekat, merasa dekat sama Allah. Semangat banget ya. Biasanya yang keadaan kayak gini tuh ketika kita sedang dapat ujian gitu ya, sedang ada musibah gitu, itu dekat sama Allah, terus semangat lagi. Tapi ada juga kalanya ketika kita mungkin lupa atau dapat kenikmatan, dapat hal-hal kabar yang baik, gembira, kadang-kadang kita lupa sehingga menurunkan semangat atau tadi merasa futur istilahnya ya, imannya lagi turun gitu. Nah, bagaimana untuk bisa selalu dekat? Ibnu Qayyim al-Jauzi itu dalam bukunya Mahabbatullah itu membuat ada 10 anak tangga untuk mencapai cinta Allah. Jadi ada 10 anak tangga untuk bisa selalu dekat dengan Allah. Ya, kalau dicintai Allah, gini, kita mungkin bisa ya ibu-ibu ya bilang kepada aku cinta Allah. Tapi pertanyaannya kira-kira Allah cinta kamu enggak? Gitu. Nah, ya, kalau aku cinta Allah itu namanya Al-Muhib. Tapi kalau Allah mencintai aku itu namanya Al-Mahbub. Jadi apa 10 anak tangga ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam buku Mahabbatullah? Yang pertama adalah senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Gitu. Ya, ini caranya ini tangga-tangga untuk selalu dekat dengan Allah atau selalu mendapatkan cinta dari Allah. Mendawamkan Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Tadi sudah kita sepil dikit-dikit ya, bahwa ini adalah satu-satunya keajaiban, mukjizat yang masih ada di muka bumi. Ya enggak? Setuju enggak Ibu-Ibu? Ternyata masih Setuju. ada keajaiban di muka bumi ini, yaitu ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah dan masih ada sampai sekarang gitu ya. Kemudian yang kedua, anak tangga yang kedua adalah membiasakan ibadah sunnah. Ya, kalau wajib otomatis ya. Sebentar. Kalau wajib kan udah otomatis. Tapi sunnah-sunnah ini yang membuat Allah akan mencintai kita dan kita akan senantiasa dekat kepada Allah. Gitu ya. Kemudian tangga yang berikutnya, mungkin ini bisa dicatat ya nanti atau mungkin bisa di-share. Karena ini ada buku khusus dari Ibnu Qayyim al-Jauzi ya. Yang tangga kedua tadi mendekatkan diri kepada Allah itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Apa saja ibadah sunnah? Banyak ya Ibu ya. Kalau sholat, kita mengenal juga sholat rawatib gitu ya, badiah, qobliyah. Kalau puasa, kita mengenal ada puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid, puasa Muharram, puasa bulan haram, ya, puasa Rajab gitu ya, atau kemudian puasa Dawud, ya, itu ada puasa-puasa sunnah yang dengan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah tadi, maka kita akan mendapatkan kedudukan dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala hal. Otomatis ya, kalau kita cinta sama orang, pasti kita selalu ingat dia nggak? Bener nggak? Mungkin dulu waktu masih SMA, pernah cinta monyet gitu ya. Pasti kan kita mikirin dia, mau makan ingat dia, mau mandi ingat dia. Bener gitu nggak? Ketika kita cinta sama Allah, maka seharusnya setiap kesempatan, di setiap apapun kita ingat Allah. Maka kita banyak berzikir. Ya. Zikirnya apa? Kita mengenal ada zikir Al-Quran, yang biasa kita baca ya, ada surat-surat
muawizatain atau kemudian surat-surat yang punya banyak pilihan kayak Waqiah, Yasin, Duhon, Al-Mulk gitu ya, itu zikir-zikir Quran. Kemudian ada juga zikir tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ada juga zikir istighfar, ada juga sholawat Nabi. Ini yang ketiga ya. Kenapa sholawat Nabi termasuk di situ? Karena Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Kemudian tangga yang keempat adalah lebih mencintai Allah daripada diri sendiri. Gitu. Jadi apa ini maksudnya? Jadi kita itu pasti hanya melakukan sesuatu itu untuk mencapai ridho Allah. Jadi hanya untuk menyenangkan Allah istilahnya gitu ya. Mengutamakan ridho Allah dibanding ridho orang lain. Tuh, ini artinya mendahulukan Allah di atas segalanya. Kemudian yang kelima, tangga yang kelima adalah melihat, lupa, melihat ini melihat hasil-hasil ciptaan Allah gitu ya. Jadi bermusyahadat gitu. Bermusyahadat itu melihat alam semesta ini melalui asma-asma Allah, sifat-sifat Allah gitu ya. Makrifat kepada Allahnya itu dikuatkan ya. Maka di situ kita akan senantiasa dekat dengan Allah. Ya, kita melihat perbuatan-perbuatan Allah. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kesempurnaan dalam penciptaannya gitu ya. Itu yang akan membuat kita senantiasa ingat kebaikan-kebaikan Allah sehingga bermusyahadat menyaksikan. Musyahadat itu menyaksikan dan mengenal Allah ya, ma'rifatullah. Kemudian tangga yang keenam itu menghayati kebesaran dan nikmat Allah. Ya. Nggak usah jauh-jauh, Ibu. Kita bisa lihat dalam diri kita sendiri ya. Allah menciptakan mata aja itu berpenuh berlapis-lapis, benar nggak? Ya, ada yang kornea, ada yang retina, kemudian ada sel-sel yang bagian bisa bergerak, ada yang cair sehingga basah sehingga nggak sakit ketika berkedip. Itu semuanya adalah penciptaan Allah yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian juga dari penciptaan kayak jari-jari kita ini ya, kenapa ada 5 jari, kenapa bentuknya melebar gini, nggak bertumpuk. Coba bayangin kalau jari kita bertumpuk gitu ya. Nggak bisa kan kita mengambil sesuatu gitu ya. Terus kenapa di ujung jari kita ada kuku. Coba kalau nggak ada kuku, kita nggak bisa nulis mungkin ya, jadi lemes banget ya ujungnya ya. Itu Masya Allah. Ya, dengan kita merenungi itu, menghayati kebaikan dan kebesaran yang Allah berikan, insya Allah kita akan semakin dekat cinta kepada Allah. Dan tangga yang ketujuh adalah hati yang tunduk total kepada Allah atau khusyuk. Ya, kalau waktu itu Ibnu Qayyim menjelaskan khusyuk di sini diantaranya adalah ketika sholat, gitu ya, menghadirkan hati. Jadi ketika sholat kita membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang di luar sholat gitu kan. Tapi ya namanya setan ya Ibu ya, paling suka memang mengganggu kita gitu. Kemudian yang tangga ke-8 itu menyendiri bersama Allah ketika nuzul ilahi. Nuzul ilahi itu kapan? Nuzul itu turun ya, turunnya ilahi itu kapan Ibu? Kapan Allah turun ke langit dunia? Di sepertiga malam ya, Sepertiga malam. terakhir. Jadi Sepertiga tangga malam terakhir. ke-8, ya betul, tangga ke-8 adalah menyendiri bersama Allah ketika nuzulnya dia di langit bumi, gitu ya, di langit dunia. Allah sudah berjanji di malam itu, siapa yang mohon aku ampuni, siapa yang minta pertolongan aku tolong, siapa yang minta berdoa aku kabulkan. Itu janji Allah itu di sepertiga malam gitu. Maka dengan kita berusaha bermujahadah bisa bangun malam, terus kemudian menyendiri berasik masuk dengan Allah gitu ya, sebagaimana mungkin yang dulu sering senantiasa dilakukan oleh Ribatul Adawiyah gitu ya. Maka seharusnya malam seperti itu tuh malam yang merinding gitu kan.
Karena kekasih pujaan itu turun di saat itu gitu. Nah, itu yang membuat kita makin cinta sama Allah ya. Sehingga tidak ada yang lain ya yang mengganggu apa kebersamaan kita dengan Allah. Kemudian yang ke-9 menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi untuk bisa dekat dengan Allah adalah bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Setuju ya Ibu ya? Ya, dengan kita bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah, senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, senantiasa menasehati, mendukung, mensupport ya. Maka itu akan membuat kita terus berada di dalam cinta Allah gitu ya. Kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Jadi ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis disampaikan oleh Rasulullah tapi firmannya Allah. Jadi Allah itu berfirman melalui hadis Rasulullah, cintaku wajib aku berikan kepada dua orang yang mencintai karena aku. Jadi ketika ada seseorang yang mencintai karena Allah, maka Allah wajib memberikan cintanya kepada dia. Makanya kenapa kita harus sering-sering mengatakan ana uhibbuki fillah gitu ya. Aku mencintai karena Allah. Maka Allah akan mencintai dua orang itu tadi. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi itu, cintaku wajib aku berikan kepada mereka yang berteman karena aku. Ya. Terakhir, tangga yang ke-10 adalah menjauhkan sebab-sebab yang menghalangi hati dengan Allah. Kira-kira apa, Bu? Sebab yang menghalangi hati kita dengan Allah. Biar kita dekat nih, maka kan nggak boleh ada yang penghalang nih, gitu. Apa halangannya nih? Yaitu Maksiat ya Ustazah. Maksiat ya, dosa ya. dosa. Iya, itu dosa. Karena dosa itu yang akan menghalangi kita dekat dengan Allah. Gitu ya. Dan kita tahu ibu-ibu, kalau saya masih baca di bukunya Ibnu Qayyim al-Jauzi itu, dosa itu ada dosa yang paling kayak anggap aja itu kayak nenek moyangnya dosa gitu. Ya. Yang pertama adalah dosa sombong, yaitu dosanya siapa? Iblis ya. Iblis. Dosanya iblis ketika tidak mau disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau, menolak, maka itu dosa yang paling pertama ya. Paling pertama dosa makhluk itu adalah sombong. Kemudian dosa yang kedua adalah serakah. Ini dosanya siapa? Nabi Adam ya. Nabi Adam tuh pernah serakah kan ketika di surga dibilang sama iblis, kamu makan buah itu karena kalau kamu makan itu nanti kamu akan terus tinggal di surga gitu kan. Pingin ngerasain juga gitu, pingin abadi di surga. Padahal itu udah larangan Allah. Semuanya boleh kok, yang ini nggak boleh sih. Jadi tapi dia serakah gitu. Jadi dimakan. Akhirnya kan diusir ke dunia. Jadi serakah. Itu dosa kedua makhluk yang disebut manusia ya, dosa pertama yang dosanya makhluk ya. Yang pertama adalah dosa sombong yaitu dosanya iblis, kedua adalah dosa serakah itu Nabi Adam, dan yang ketiga adalah dosa, ada yang tahu ibu-ibu? Dosanya Qabil, apa itu? Iri ya, iri dengki. Jadi kalau bisa dibilang dosa-dosa turun-temurun sampai sekarang itu berasal dari tiga ini, sombong, serakah, dan iri. Ya, kayak dosa, kayak misalkan sekarang nih kita lihat mungkin banyak koruptor segala macam, itu berarti akarnya dari mana? Dari serakah gitu ya. Nah, jadi tiga dosa besar itu tadi bercabang-cabang gitu. Kemudian dosa pembunuhan, ada orang yang bermusuhan. Akarnya dari iri dengki gitu ya. Iri hati. Ada orang yang merasa sok jagoan, sok punya punya kekuasaan gitu ya. Nggak mau salah, itu biasanya ya orang-orang yang sombong ya. Dan seperti merasa paling benar, merasa paling berjasa misalkan gitu ya. Nah, itu dosanya sombong yang tadi diawali oleh iblis ya, ketika tidak merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam yang terbuat dari tanah gitu. Jadi kita harus berhati-hati dari
dosa-dosa ini, karena dosa-dosa ini yang menghalangi hati kita dengan Allah, ya. Jadi kalau untuk pertanyaan Ibu Aprilia tadi, gimana untuk selalu dekat, ya, maka kita berusaha dengan 10 anak tangga tadi. Semoga Allah mudahkan semuanya, dan jangan lupa, tentu yang terakhir adalah kita minta sama Allah. Kita berdoa kepada Allah untuk diberikan rasa cinta kepada Allah, ya. Dicontohkan oleh Rasulullah, doanya gimana? Ya Allah, berikan aku cinta kepadamu, cinta pada amalan yang mendekatkan diri pada cintamu, dan cinta pada orang-orang yang mencintaimu. Itu doanya, ya. Mungkin bisa untuk Arabnya mungkin nanti bisa di browsing, bisa dihafalkan juga ya Ibu-ibu ya, untuk doa mengharapkan cinta Allah sehingga akan senantiasa dekat dengan Allah. Tapi ibu-ibu juga eh, bisa memaklumi diri ini, ya, ketika tiba-tiba aja mungkin merasa kurang semangat ibadahnya atau futur, tapi jangan keterusan gitu. Ketika dalam kondisi seperti itu, usahakan tetap ngaji Quran walaupun mungkin lebih sedikit dari biasanya. Usahakan tetap sholat rawatib walaupun mungkin lebih cepat gitu sholatnya, ya, atau mungkin suratnya lebih pendek, tapi tetap diusahakan, dipaksa gitu, agar kita akan terus berusaha, ya, untuk senantiasa dekat tadi. Wallahualam bishawab, barangkali itu, mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini pas banget tadi yang ditanyakan seperti itu, saya jadi ingat kebetulan tentang eh, ma- apa eh, Ma'rifatullah dan Mahabbatullah itu pernah saya tulis di buku Tarbiyah Cinta Al-Ghazali, Bu Sarah. Jadi Baik. tadi tentang eh, 10 anak tangga itu ada di buku Tarbiyah Cinta sebenarnya. Jadi saya masih ingat banget tentang 10 Alhamdulillah, hal Masya ini. Allah, Mhm. Barakallah. Iya, Tapi iya. memang Dan PR masih banget sangat, buat kita semuanya, Ibu-ibu, ya, untuk bisa betul. menjalankan semua ini. Kita sambil berusaha, Iya. kita juga berdoa, ya. Mhm. Ya, oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah juga berkali-kali ya memerintahkan kepada kita untuk fadkurullaha katsira la'anakum Iya, tuflihun ya. Jadi iya, banyak berzikir. perintah untuk berzikir itu diulang-ulang di beberapa ayat. Kenapa? Karena memang tuh kita tuh pelupa gitu ya. Eh, Baru masuk kamar mau ngambil apa aja lupa ya. Tadi mau ngambil apa ya gitu ya. Kan Iya. kata manusia pelupa ya. Nah, begitu. Sama Allah juga kita suka lupa. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang perintah zikir itu ya. Jadi Mm-mm. bahkan diulang banyak sekali kata zikir dalam Al-Quran itu, yaitu diulang-ulang karena memang kita memang suka lupa ya, maka kita diperintahkan untuk berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya gitu ya. Mau 1.000 kali, mau 2.000 kali, mau 10.000 kali gitu. Apalagi kita perempuan punya potensi 20.000 kata ya Ustazah ya. Ya Bayangkan betul, kalau ya. Masya Daripada Allah. habisin itu dihabisin dengan zikir, ya. Betul, ya. Jadi 20.000 kata itu ya katakanlah 10.000-nya buat zikir ya, masih ada 10.000 kata Ya lagi kita Allah. punya ya. Jadi 10.000 itu bisa kita bagi dari Subhanallah 1.000, istighfar 1.000, sholawat 1.000, Alhamdulillah 1.000, tasbih 1.000. Ya Allah. Apalagi tuh, Ya. masih kurang, masih banyak lagi ya. Masya Allah. Ya, Belum bisa Qurannya salah. ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita nih punya potensi besar untuk melebihi apa tarikat tadi ya. Kalau tarikat kan dia juga berzikir terus ya. Kita perempuan nih punya bisa jadi tarikat tersendiri nih. Memilih zikir-zikir ya, membaca Al-Fatihah untuk suami dan anak-anak. Masya Allah banyak sekali ya sebenarnya ya. Tinggal tadi kita harus berjuang tadi Ustazah ya. Apalagi dengan kondisi yang iman naik turun. Masya Allah ya. Ini sangat luas sekali. Ini bahasanya tidak cukup 1 jam. Silakan Ibu Sofi yang Iya. bertanya langsung bisa. Terima kasih Bu Sarah. Ustazah Soraya, mungkin saya kan kayak ikutin tadi dari awal, tapi mungkin agak keluar dari mm, topik ya. Cuman gimana sih kita menyikapi kondisi sekarang ini, Ustazah ya, terutama saya baru baca berita itu eh, kejahatan anak-anak di bawah umur gitu ya, yang ngebunuh ibunya karena eh, ibunya tuh apa sih kayak
mungkin ibunya depresi karena bapaknya selingkuh. Terus kakaknya dia, ya itu yang di Medan ya kalau nggak salah, udah beberapa bulan. Terus kakaknya tuh suka dimarah-marahin gitu. Dia sih nggak dimarahin, tapi dia nggak seneng gitu kakaknya dimarahin. Nah, akhirnya dia bunuh ibunya gitu. Maksud saya gimana ya? Ya bukannya mau nyalahin Allah gitu, tapi kita menyikapi seperti itu gimana sih? Belum lagi yang paling lagi heboh banget nih saya pokoknya kebaca melulu gitu lewat terus di Instagram saya orang-orang yang ngebahas file-file yang dibuka di Jeffrey Epstein itu banyak anak-anak yang saya ya termasuk saya lihat beberapa videonya ya anak itu masih kecil banget masih umur ya Allah 5 tahun masih digendong-gendong itu katanya dia salah satu korbannya gitu saya nggak ngerti ya kondisi korbannya gimana tapi apa kan aduh gimana ya kok kayaknya dunia ini nggak adil banget gitu ya eh, seorang anak yang ya belum tahu apa-apa kali ya tapi udah dilepas dari orang tua dari ibunya terus dijadiin korban gitu gimana sih apa ngelihatnya gitu saja apa ya pokoknya miris banget gitu ya apalagi kita ibu ya ngelihatnya gimana sih untuk apa ngelihat kondisi sekarang ini udah mau kiamat apa emang udah deket banget kiamat gitu ya apa serem banget gitu. Jadi saja barangkali pengen ngegedein wawasan aja supaya kita semakin apa semakin biar masih makin dekat sama Allah ya. Terima kasih Ustazah, terima kasih Bu Sarah. Iya, Masya Allah. Ya, itu juga mungkin ya yang saya rasakan ya kalau kita melihat medsos berita-berita makin eh, sering banget ya kita harus elus dada, kita gel kepala kok bisa gitu kan. Cuman yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu ya bahwa semua perbuatan Allah di atas semua ya takdir, ketentuan segala macam itu nggak ada yang tidak ada manfaatnya gitu ya, tidak pernah sia-sia gitu. Jadi Allah menghadirkan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai atau mungkin membuat kita sedih, musibah segala macam itu pasti ada tujuannya gitu. Tapi kalau kita memikirkan terus kasihan dong anak itu sudah menjadi tanggung jawab Allah gitu. Artinya bukan tanggung jawab artinya itu udah kehendak Allah dan mungkin ya anak itu nanti akan mendapatkan balasan kebaikan, balasan kenikmatan yang lain gitu. Jadi Allah itu pasti adil gitu pada Adam. Cuman mungkin saya awalin lagi dari yang pertama tadi ya Bu ya, tentang kasus anak membunuh ibunya ya. Kalau nggak salah anak tersebut kalau saya kemarin sempat baca dia memang ini juga ya terkontaminasi dengan apa tontonan juga ya Bu ya, game ya kalau nggak salah ya, game yang apa kayak bacok-bacok gitu, bener kan? Eh, apa paparan-paparan game atau Kekasih. Roblox segala macam itu yang Iya. membuat mungkin ada hal-hal yang tidak apa ya mungkin ada saraf-sarafnya yang tidak berjalan dengan baik gitu ya karena paparan yang terus dia terima seperti itu. Jadi ada aktivitas dari dirinya gitu ya, mungkin juga ini masalah bagian dari kesehatan mental juga gitu ya, yang sehingga dengan tidak bisa jadi tidak sadar mungkin dia menusuk ibunya berkali-kali ya dengan pisau tadi, sehingga eh, ya Allah kita benar-benar sedih banget gitu, nggak bisa. Ya kadang-kadang mikir, ini siapa yang mau disalahin gitu kan, kita mikirnya seperti itu. Dan itu juga seharusnya menjadi pelajaran buat kita semuanya ya untuk menjaga keluarga kita gitu ya. Dan juga tentu buat ibunya juga ya ketika dia memang tadi ada masalah kejiwaan juga, bagaimana lingkungan juga harus support gitu ya. Karena yang namanya masalah kesehatan mental itu kan sama halnya dengan eh, apa masalah kesehatan fisik lainnya yang perlu obat juga gitu. Jadi memang harus ada di terapi, harus minum obat gitu ketika itu sudah berkaitan dengan eh, eh, kesehatan mental
mental yang membuat perilaku yang berubah, nggak boleh juga menyalahkan Allah ini gimana sih gitu. Karena ini memang dunia, kehidupan dunia itu ya memang seperti ini gitu. Ya, ada yang namanya kezali itu pasti akan terus bertempur gitu ya, selalu ber apa berhadap-hadapan gitu. Apalagi tadi tentang abstain tadi ya, ya eh Masya Allah ya kita subhanallah kita benar-benar tidak bisa menyangka gitu ya sampai segitu bengisnya, segitu jahatnya, segitu tidak bermoralnya itu. Barangkali yang disebut setan manusia ya seperti itu gitu ya. Eh, jadi kita harus banyak-banyak berdoa juga gitu ya, karena memang kehidupan ini juga semakin mendekati akhir zaman tuh semakin banyak ujian, semakin banyak eh, kondisi-kondisi yang jauh dari syariat gitu ya. Kejahatan semakin merajalela, hal-hal yang yang dulunya tabu sudah semakin gampang atau mudah biasa gitu. Kalau dulu itu mungkin ada anak hamil di luar nikah itu udah jadi udah apa masalah, udah perbincangan sosial segala macam itu Baik ya. udah ini banget. Tapi sekarang udah biasa, bahkan nanti kemudian dinikahin dengan orang tersebut rame-rame menikah udah hal biasa gitu ya. Bahkan bukan cuman hamil di luar nikah, untuk anak-anak usia SMP, SD, SMP aja sudah banyak yang bukan nggak perawan lagi gitu ya. Itu kan udah lama-lama menjadi lumrah banget gitu. Memang ini kondisi akhir zaman seperti itu ya, tapi kita eh, kita masih punya Allah, kita ada pedoman Al-Qur'an ya, ketika kita kembali kepada pedoman kita maka kita akan selamat gitu. Tapi sekali lagi eh, ketika kita merasa tidak adil buat anak tadi atau korban tadi, insya Allah enggak gitu ya. Korban yang tadi disebut korban itu dia akan mendapatkan bagiannya gitu ya, balasan dari Allah ya. Karena Allah itu maha adil, jadi terserah Allah mau memperlakukan dia nanti seperti apa, itu sudah. Jadi bisa jadi orang-orang yang disakitin seperti itu ketika di masa ya barangkali ketika dia diperlakukan seperti itu sampai dia meninggal, dia tidak mendapatkan kesakitan yang berlebihan seperti yang kita bayangkan, bisa aja gitu ya. Bagi Allah kan eh, mudah ya, kayak misalkan contohnya Masitoh aja nih ya. Masitoh ketika mau di di dihukum oleh pasukannya Raja Fir'aun, itu kan Allah sudah mencabut duluan nyawanya. Baru kemudian tubuhnya dihancurkan, dijatuhin dengan batu-batu dari atas gitu kan. Ya, kita berharapnya seperti itu gitu ya. Karena Allah itu maha sayang, Allah itu maha lembut. Nggak mungkin Allah menyiksa hambanya yang eh, yang tidak berdosa sesungguhnya ya. Apalagi tadi anak-anak gitu. Jadi yang bisa kita ingat terus adalah bahwa Allah itu adil, Allah sudah mempersiapkan segala macam ketentuannya itu dengan tujuan masing-masing. Semuanya ada tujuannya, ada maksudnya gitu. Sehingga kita saja ini yang mencari hikmahnya apa dari sini. Dan alhamdulillah insya Allah kita semuanya banyak mendapatkan pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di luar sana ya Ibu-Ibu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa bisa mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Kurang lebih seperti itu Bu Sofi ya tadi ya. Sos ya Ibu-Ibu ya. Iya, terima kasih Ustazah Soraya. Iya, Makasih Masya Bu Tara. Allah ya. Iya, jadi kita ingat lagi ya bahwa tadi ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam, dia kan diusir dari surga gitu ya, dan dia berjanji akan menyesatkan anak Adam gitu kan ya, dan diizinkan oleh Allah gitu kan, diizinkan oleh Allah dan Allah sudah memberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Allah memberikan dua jalan kepada manusia, mau jalan fujur yang ujungnya neraka sama iblis gitu ya. Jadi temannya iblis atau jalan takwa gitu yang kita akan bertemu dengan Allah gitu. Jadi memang ada dua jalan gitu. Ada dua jalan. Ya, ada jalan-jalan orang yang kalau tadi kita menempuh tangga mahabbatullah,
ada jalan-jalannya, dan begitu juga jalan fujur ada jalan-jalannya gitu ya. Kalau Mm-mm. surga dikelilingi oleh hal yang tidak menyenangkan, neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan tadi kan. Eh, Ya, betul. Nauzubillah min Dan dzalik jangan ya. lupa Jadi memang kita cuma sebentar di mm, sini ya, Bu. betul, betul. Iya, iya, iya. Dan sementara dunia ini adalah bagi orang-orang beriman cuma sebentar, dan tapi waktunya adalah waktu untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita sangat singkat gitu. Waktu kita tadi cuma 1,5 jam, ya ibaratnya kalau kita suka nonton tuh apa namanya? eh, Uang kaget gitu ya. Ada di film ada uang kaget, nih habiskan uang sekian dalam waktu 15 menit misalnya gitu ya. Nah kita tuh disuruh 1,5 jam harus bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju surga gitu. Harapannya pengennya surga Firdaus lagi gitu ya, dikasih waktu satu Hmm. setengah jam untuk mengumpulkan poin-poin pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menuju Allah gitu. Jadi sangat singkat memang. Tapi banyak yang kemudian orang lupa gitu kan, terlena dengan dunia, dengan indahnya dunia gitu ya, sehingga akhirnya jatuh, ya, tenggelam dalam dunia, lupa akan tujuan. Semua tujuan kita adalah Allah gitu kan, kita semua akan kembali kepada Allah. Dunia ini hanya sementara begitu ya. Eh, Serem banget kalau dengar-dengar berita begitu, makanya saya suka nggak berani nonton berita, Bu Sofi. Ya, jadi saya menganggap bahwa kita bisa men-create dunia kita sendiri. Gitu ya. Jadi saya jadi teringat dengan Buya Hamka yang ketika ada orang yang mengatakan, saya kemarin ke apa Mekah Ke gitu ya, Mekah, ke iya, Arab Saudi gitu ya. Ternyata di sana juga banyak pelacur katanya begitu. iya. Terus masa sih itu Hmm. Bu ya Hamka ya? Saya keren ke Amerika nggak ada tuh pelacur katanya di Amerika katanya gitu ya, karena memang orang itu tergantung apa yang dia cari gitu. Kalau yang dia cari pelacur ya di Mekah juga pasti ada gitu ya. Semuanya. Di tempat-tempat yang suci pun jadi tergantung apa yang kita cari gitu ya. Kalau Buya Ya. Hamka ke Amerika ya gitu karena cari gitu ya seperti itu. Apa namanya Bu, boleh tahu berita-berita itu ya, tapi juga jangan terlalu tenggelam. Kemudian kita jadi bikin jadi apa, menguasai emosi kita, jadi tadi ya sampai kita Jadi jadi paranoid. mempertanyakan Allah, ya nauzubillah min dzalik ya. Eh, Justru kita sibuk dengan positif. Jadi ingat kita punya waktu 1,5 jam loh untuk mengumpulkan apa hala sebanyak-banyaknya gitu ya. Jangan sampai tadi kan itu termasuk godaan juga tuh ya. Kayak tadi kita jadi sibuk memikirkan seperti itu, sibuk mencaci maki, misalnya sibuk dengan kita sibuk dengan tadi ya, bagaimana meniti tangga menuju Allah tadi ya dengan tilawah, zikir gitu kan dan sebagainya gitu ya. Mungkin Bu Sofi tambahan dari juga, saya serahkan Terima kasih Bu Sarah. berani bersama kan. Ya nggak berani baca berita yang serem-serem saya. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya sudah jam 10-nya Ustazah, Sudah Masya malam Allah. nih, Bu. Ini Apa? memang nggak akan ada habisnya ya, karena ilmu Allah itu sangat luas ya Ustazah ya. Ilmu Allah itu sangat luas, dan semakin kita bahas tentang Allah itu, semakin kita cinta, semakin kita tambah iman kita ya. Baik ya, Masya Allah, karena waktunya sudah jam 10 malam ini, dan pasti masih banyak lagi, tapi kita terbatas waktu. Terima kasih, syukuran jazakillah khair kepada Ustazah Soraya yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmunya pada malam hari ini. Masya Allah ya, kita mendapatkan keberkahannya Terima Pak kasih juga Kiai dan kepada Bu Nyai dan Bu Nyai Soraya ini ya. Masya Allah ya, barakallahu fiq. Semoga Allah memberikan kesehatan senantiasa kepada Ustazah Soraya dan keluarga. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa menambah ya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan malam hari ini yang mendapatkan hadiah adalah Bu Sofi, Ustazah Risma, dan Ibu Aprilia Turidah. Ya, mohon dicatat ya Mbak Revi, ada Mbak Revi monitor
Ya, Bu Sofi, Bu Aprilia, Wisma. dan Bu Risma. Oke, Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Revi. Ya, kita foto bersama dulu, atau tadi sudah ada yang foto? Kita foto bersama dulu. Bisa, ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kita tutup pertemuan kita malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat Bu Ibu semua. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa lagi pekan depan insya Allah kita Terima kasih bisa Bu Sarah. offline ya pekan depan. Ya, sama-sama. Izin live ya.